Baik Bapak Ibu, ini adalah panduan untuk mengisi jurnal magang untuk para peserta didik. Mohon nanti Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak bimbingannya. Halaman depan ini datanya, nama siswa dan segala macamnya. Kemudian ini adalah surat pernyataan peserta didik. Harus diketahui orang tua, ini cuma berisi data, nanti orang tuanya tanda tangan dan siswanya juga. Ini juga masih data-data saja. Ini surat izin orang tuanya mengisi ini bahwa orang tua mengizinkan anaknya magang. Ini adalah profil perusahaan, ini juga cuma data, suruh si anak minta dari perusahaan. Nama perusahaan dia apa, jenis usahanya, pekerjaan, alamat lengkapnya di mana. Ini suruh minta sama pihak perusahaannya. Lalu ini data diri peserta didiknya, ini cuma diisi saja. Ini nama, tanggal lahir dan seterusnya. Oke, ini peraturannya, peraturan magang. Nah, yang perlu diperhatikan di bagian sini Bapak Ibu, ini adalah komplimen untuk kurikulum Merdeka. Catatan kegiatan PKL. Jadi, di sini nama peserta didik, misalkan di sini Bambang. Tempatnya misalkan saya magang di PT Kapela. Nama pendamping ini yang ada di perusahaan, misalkan namanya Stefani. Guru pembimbing misalkan Ibu Julia Ektin SPD. Oke, lalu nama pekerjaan saya contohkan, misalkan ini untuk anak akuntansi ya, kerja di sana. Nama atau jenis pekerjaan yang diberikan oleh pihak perusahaan apa? Menyusun laporan kas kecil, misalkan gitu, kas kecil bulan Juli 2024. Misalkan pekerjaannya ini ya, menyusun laporan kas kecil bulan Juli 2024. Lalu di kolom B ini perencanaan kegiatan atau jadwal kegiatan atau dokumen perencanaannya gimana. Misalkan minggu pertama mengumpulkan bukti transaksi. Minggu kedua menyusun laporan. Minggu 3 memvalidasi laporan ke atasan. Oke, misalkan kegiatannya direncanakan seperti ini. Minggu 1 dia kumpulin dulu bukti, minggu 2 dia susun laporannya, minggu ketiganya dia validasi, dia cek ke atasannya udah benar atau belum. Misalkan seperti itu ya. Lalu kolom C adalah pelaksanaan kegiatan atau hasil. Ini diuraikan di sini. Jadi di sini diceritakan kegiatan dimulai dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang terjadi selama bulan Juli, kemudian disusun berdasarkan tanggal transaksi dan seterusnya. Jadi diuraikan di sini. Jadi proses dia mengerjakan perencanaan di B ini dijelasin di sini, diuraikan, diceritakan. Lalu catatan pendamping ini diisi sama si pendamping Dudi. Dia ada catatan apa? Misalkan siswa mampu menyusun laporan kas kecil dengan baik dan benar. Lalu pendampingnya tanda tangan di sini, misalkan sini Stefani. Oke. Nah, lalu berikutnya ini ada yang namanya kegiatan harian. Jadi selain mengisi yang lembaran yang seperti ini, dia harus mengisi yang harian. Contoh nih, peserta didiknya Bambang, perusahaannya ada Kapela, alamatnya di mana, pembimbing Dudinya itu tadi Stefani. Nah, ini ada tanggal. Ingat ya Bapak Ibu, satu lembar ini untuk 1 bulan. Ini adalah untuk bulan Juli. Ini tanggal, bukan nomor ya. Jadi misalkan tanggal 1 Juli itu kan hari Senin. Berarti ini masuk jam 8, 08.00, 08. Nah, tanggal 6 itu kan hari Sabtu. Ini dikosongkan, jangan diisi. Tanggal 7 juga itu kan hari Minggu. Itu dikosongin. Jadi nggak diisi. Ini yang diisi itu 1 sampai 5, Senin sampai Jumat.
diisi jam masuk. Nah, paraf ini parafnya si pembimbing, bukan anak. Jam 8 dia masuk, nah minta paraf sama pembimbing, pulang jam 5 sore 17.00. Nah, minta paraf sama pembimbing. Kegiatan dia hari itu apa? Misalkan karena ini bulan Juli, tadi dia mengumpulkan bukti transaksi. Oke, sampailah 1 minggu dia masih ngumpulin bukti transaksi terus nih, dicatat semuanya di sini. Nah, ingat, Sabtu Minggu dikosongin, di strip, atau boleh ditulis sekolah keterangannya di sini. Kegiatannya adalah masuk sekolah, boleh juga dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya nanti ini bulan-bulan berikutnya, ini untuk bulan Agustus dan seterusnya. Nah, begitu. Ini contoh kalau kita ngisi yang akuntansi. Lalu yang lainnya kalau yang di kafe misalkan gimana? Nama peserta didik misalkan Brian. Tempatnya di Lotte Mart. Nama pendamping di sana misalkan Joni. Lalu nama guru pembimbingnya Bambang. Pekerjaannya apa? Membuat video konten marketing. Oke, lalu perencananya dibuat minggu pertama misalkan membuat skrip video, minggu kedua pengambilan gambar, minggu ketiga editing, minggu keempat publikasi. Misalkan seperti ini saya buat singkat aja. Lalu diuraikan nih di kolom C-nya, proses dia pengerjaannya bagaimana. Kegiatan pembuatan video dimulai sejak tanggal misalkan 8 Juli 2024 dengan menyusun naskah video, lalu dilanjutkan dengan pengambilan gambar dan editing video menggunakan aplikasi Adobe Premiere misalkan. Ini diuraikan. Nah, di sini catatannya apa? Kalau misalkan menurut pembimbingnya nggak bagus ya tulis aja di sini. Misalkan catatannya siswa perlu meningkatkan kemampuan dalam editing video menggunakan Adobe Premiere, misalkan seperti itu. Ini terserah si Dudi ya Bapak Ibu, dia mau kasih apa. Lalu Dudinya suruh tanda tangan di sini. Ini dipesankan, ini yang ngisi bagian catatan ini si Dudinya dia mau kasih apa. Nah, lanjut barulah isi di sininya sama kayak yang tadi. Dia masuk jam berapa, pembimbingnya tanda tangan, dia pulang jam berapa, tanda tangan. Tiap hari disuruh minta yang ini ya, tanda tangan gitu aja. Oke, nah kalau yang BDP, misalkan nama peserta didiknya si Renzo, tempatnya di CV Anugrah misalkan, pembimbingnya pendampingnya di sana misalkan Irwan, guru pembimbingnya Pak Muljono. Pekerjaannya apa? Misalkan dia diberi tugas untuk membuat laporan stock of name gudang, atau mungkin juga dia disuruh bikin video pemasaran. Nah, itu nanti tergantung dari pihak perusahaannya dia kasih tugas apa. Nah, kegiatannya apa? Sama seperti tadi diawali misalkan tugasnya hanya dikerjakan untuk waktu 2 minggu. Minggu pertama dia stock of name produk A. Kemudian minggu kedua stock of name produk B. Nah, nanti di sini diuraikan kegiatan dilakukan
dengan cara menghitung secara manual produk yang ada di gudang, lalu mencocokkan dengan data yang ada di komputer. Misalkan seperti itu. Nah, catatannya apa? Catatan dari Dudinya ini terserah Dudinya. Misalkan nanti si pembimbingnya memberikan masukan bahwa ternyata siswa mampu melakukan stock of name dengan baik. Ini misalkan, kalau misalkan nggak baik ya ternyata siswa perlu meningkatkan kemampuan dalam menggunakan komputer. Misalkan dia nggak bisa mencocokkan data yang manual dengan yang data di komputer, lalu tanda tangan. Nah, yang ininya sama berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu cara mengisi jurnal. Mohon diberikan penjelasan ke anak-anak bimbingannya masing-masing. Ini diisi semua data-datanya ya. Terima kasih.